lagi Cordoba, kenapa harus bawa Jawa gitu ya kan? Iya. Saya mikirnya gitu. Oke. Fajar di kelas 2 itu pernah ngalong nggak? Kalau ngalong dari kelas 1. Dari kelas 1. Ya. Coba pernah ngalong kemana waktu pas Pertama kali pasti Ya. ke barat lah. ke barat ya? Ke barat. Ke Kalideres ya. Itu bisanya Dan banyak. Mogot banyak Ya. ya. Yang Fajar kenal siapa tuh? Barat siapa? Senior Fajar. Biasanya Ya, dulu sebutin aja namanya. 4 Pandawa. 4 Pandawa, Iya. siapa aja tuh Jar? Iya. Di kampung Jawa kan ada Pandawa 5. Iya, ini 4 kan ada Pandawa. siapa aja tuh? Tapi orangnya lucu. Lucu-lucu ya, kocak-kocak. Tapi kalau di jalur Gila-gila bukan ya. main. Siapa tuh Jam? Iya, Bu. Ari, Ari Ketu. Iya kan lucu tuh dia. Ari, Agan, Jempol, Jebot. Oh itu dia. Udah itu 4 Pandawa. 4 Pandawa Yang ya. saya tahu. Oh itu Pokoknya dia. dia doang istilahnya yang orangnya kalau di sekolah lucu gitu ya kan, nggak pernah apa gini. Iya. Pas saya lihat di jalur emang bener-bener udah kayak gimana ya kan gitu. Kacau Itu semua ya. yang 4. Udah pokoknya diem aja kata dia. Iya. Udah ya saya ikut ngalong. Ikut ngalong ke. Udah lu diem aja kata Ari Ketu. Emang pas zamanannya dia itu dan Mogot dikit ya? Dikit bang, Dikit ya? paling full-fullnya cuma 10 orang. Anak baratnya. Tapi saya iya walaupun 10 orang gitu, saya mikirnya dia bisa tetap jalan gitu Iya. ya kan istilahnya, apalagi kalau udah nongkrong ke 4 Pandawa lah 4 Pandawa ya. saya cengin Iya. kalau di sekolahan apa Orang lucu. kocak-kocak Iya orang ya, kocak-kocak ya. tapi kalau di jalur waktunya serius Serius ya. walaupun bawa mainan segini kayak segini pokoknya harus bawa dia mah. Iya. Makanya saya buset ya kan lihatnya sampai sekarang sih Masih alhamdulillah masih kontak juga, kontak-kontak dia ada sama kontak empat Pandawa itu ya. Ari, nah, Jebot kemarin Iya. baru pada ketemu masih Jempol. sama Jempol ya. Kalau Bang Joy masih ngikut gak tuh? Bang Joy kelas 3 dulu. Oh pas. Ya. Oh pas yang ngalong gitu Bang Iya. Joy Hmm. pasti ada. Pasti Dia ada Bang dia Joy, nganterin masalahnya. Lindungin adik-adik Iya, ngejagain kalau ya. anak barat itu lu ngalong ke gua Nah. pasti jamin. Oh Joy itu pasti ngawal ya. Biasanya gitu Oh. ya, hampir setiap basis sih pasti istilahnya bahasanya begitu. Tapi kan ada yang ini gua lu ngalong sini gua jamin gini, ntar udah nyampe di Iya. jalurnya Iya. udah-udahan gue nganterin dia doang pulang kan. Kalau saya kan dulu kan Iya. istilahnya sama Bang Joe ya kan sama Ari Ketu apa udah dia anterin ke Ramayana nongkrong dulu di Cengkareng tuh Iya, di biasanya kan Cengkareng, dulu iya. kan di situ. Beli es, beli rokok Iya. ya kan apa ngobrol dulu udah Udah gitu. nggak capek Dianterin balik lagi iya, tuh, dianterin dianterin lagi lagi sama sama dia Bang mau Joy, sama Joy. terserah lu mau lewat mana gua Oh. anterin kata dia. Iya. Kalau lewat belakang biasanya mah Jebot tuh Iya. kan dia rumahnya di Sumurbol Oh, iya iya. masih ada 84 ya kan? 84 ya. Nah, kalau Lewat ini. lewat depan kalau nggak sama Bang Joe kalau nggak sama Bang Jempol Oh Bang Jempol. nganterin sampai Grogol. Sampai Grogol ya. Gue sampai jalur dan Bogotnya ya gitu lah. Iya. Dianterin tuh ya. Nganterin sama dia orang makanya. Istilahnya yang benar-benar. Gantung Oh iya di jembatan gantung Bang. Ah. Bang Nebun pernah dengar tuh kisah di jembatan gantung tuh. itu jadinya Albas bang. Albas ya. Iya. Gimana tuh ceritanya tuh? Kita di sono udah bentrok nih di Ah. jalur dan Mogot sini. Hmm. Cuman nggak jadi. Terus Diarahin ke sini tuh digantung. gantung. Akhirnya pada tahu busor apa udah pada Oh, tahu nih pada tahu. dari arah sini nih pasti bentroknya di sini. Hmm. Udah tuh anak-anak di gapin dulu, BR banyak yang tangkap mal situ banyak yang diambil-ambilin. Waduh. Udah pada bingung dah ya kan. Iya. Yang lolos cuman berapa orang doang di situ. Ah. Masuk semua kayak orang digiring tuh sama Iya. polisi tuh. Ah. Polisi udah kayak gimana kalau zaman sekarang udah kayak mau nangkap narkoba BNN. Iya. Pakai laras panjang lah apalah. Iya. Makanya saya bingung ya kan. Di barat tawuran kacau juga ya kan, polisinya kayak begini semua ya kan, pada laras panjang masuk kok kan. Boleh masuk ya, disuruh ke dalam ya. Iya, Ah. udah saya diem aja udah masuk. Kayak giring bebek ya. Nah, terus akhirnya Udah digiring bebek, suruh push up ya kan sama Buset. dia, dikumpulin Iya, sama oh. iya dikumpulin sama dia, iya iya. gampar-gamparan dulu kan mbak. Iya. Lu rumahnya di mana? Lu ngapain lu kesini lu rumah di sini ya kan sama polisinya ya kan Oh. gini. Dipisahin, Iya. baju dibuka, pokoknya semuanya dah. Hmm. Lu mainan semua udah dikumpulin tuh sama polisinya, Iya. udah keambil semua ya kan. Ah. Pas dibuka, pokoknya
Ngumpulin tuh Iya, semua. namanya kita albes ya Iya, kan, istilahnya udah pasti siap dong bang. Iya. Ya kan? Cuman ada laporan mungkin ya. Nah udah akhirnya ketangkep, disuruh push up doang, habis itu tulis data SNK mana tuh Buset. sama polisinya. Oh. Oh rame banget bang itu bang, polisi Rame ya? bang udah kayak mau nangkep apa tahu ya kan, mau gila. Kalau nggak salah di samping gantung situ ya, di Polsek Cengkareng lah istilahnya dia ya, gabungan di gantung situ ya. Cuman bukan gantung sini bang, Iya. gantung sininya kita digiring di situ. Oh digiring ya. Iya, karena kan di situ katanya ada anak DKI juga yang tahu itu, nggak taunya saya dijebak di situ ya kan polisi. Iya. Udah ya saya ikut aja kan, sampai maghrib itu kalau nggak salah ya. Dibawa ke polsek itu. Iya. Anak-anak DKI. Enggak dibawa ke polsek. Enggak. Oh cuma Di situ. di situ aja. Suruh telanjang, suruh Buset. push-up, ya kan semuanya Iya. rame ya kan. Kamu tuh ya, albas soalnya ya. Dan pada akhirnya gimana? Dia telepon polseknya Oh, dari pihak polisinya. Pas diperiksa, Hmm. wah SNK 53 Iya. DKI. Hmm. Udah telepon langsung capseknya. Iya. Ini mau gimana lah tuh. Oh. Ya bingung lah capseknya juga lah. Berapa orang pak yang tangkap nanya. Oh. Berapa tuh sih? Difotoin semuanya, ada pokoknya 50 orang lebih lah namanya Albes. Iya. Saya ngumpul deret tuh belanja semua dari panjang itu bang ya kan, udah pada wah Dari siang gitu. dari iya pokoknya pas pulang sekolah, Pulang sekolah ya? kita bentrok di mana di situ pokoknya nyampe Cengkareng itu hampir mau maghrib kalau nggak salah dah. Iya, iya. Itu tuh bisanya tuh di barat, tapi sebetulnya Barat. banyak juga bang di Iya, barat, di barat ya. lebih banyak di barat bisanya. Itu kan jatuhnya ribut belum apa belum udah di drop ya. Iya. Kan? Udah di ini nama pihak polisian. Tapi kisah yang ributnya itu kan istilahnya dasarnya ribut belum apa belum udah. Nah, itu digantung ya, di drop. Terus gimana tuh kelanjutannya? Dan sebelum apa digantung tuh kita udah bentrok duluan bang di Ya. jalur dan Mogot situ sama Oh. anak Jawa, sama anak Doya, sama anak Cordova. Oh, ribut digantung. Iya, jebol dia ya kan. Jebol ya. Udah dong jebol udah pada Hmm. jebol. Udah tuh saya suruh masuklah ke gantung. Ini gantung nih kampungan DKI. Oh iya. Saya baru tahu kampungan DKI ya kan, saya bilang tukang ojeknya juga pasti udah pada tahu anak DKI, anak DKI. Masuk ya kan. Masuk DKI, ya. kan. Di situ ya kan. Pokoknya anak Jawa, Cordova udah pada nggak berani lewat ya, istilahnya udah jebol ya kan dia. Cordova SMA tuh baru dengar gua Cordova. SMA bang dia. SMA Cordova ya? Iya, di Muara Baru. Cuman dia ikut kamu Jawa. Iya, gitu. Istilahnya kalau bahasa dulunya antek-anteknya lah. Aliansinya. Aliansinya dia ya kan. Udah tuh akhirnya bentrok. Dia kagak jebol ya Iya, kan akhirnya. jebol mau majuin lagi dia juga udah nggak sanggup, gimana kan sama anak-anak di situ. Iya. Udah tuh akhirnya saya digiring. Oh. Nah di situ Polsek Cengkareng taunya digantung banyak pelajar. Iya, akhirnya Kan kalau anak Jawa kan udah pada pulang tuh ya kan, anak balik tuh udah pada nggak bisa lewat, pada lewat Tomang lah istilahnya, muter lah ya kan. iya. Nah di situ banyak anak DKI masih pada nongkrong habis ribut di situ ya kan. Iya. Udah di drop di situ, semuanya ngumpul masuk ya kan. Wah udah. Agak Ini, lama. iya kayak mau penggerebekan apa sih? Iya, iya. Istilahnya ya kan. Iya. Tawuran warga ini turun pakai laras panjang ya kan, udah tangkap semua di situ, ditelanjangin, suruh push up, naikin mobil lah bang, saya bang, naikin mobil, dibawa ke Polsek Cengkareng. Udah suruh sampai Polsek Cengkareng, udah tuh sampai malam saya nunggu ya kan, suruh telepon keluarganya satu-satu ya kan. Iya. Cuma saya mikir, gua kalau telepon orang tua gua nggak ada, ntar gua kasihan ya kan, namanya orang tua ya kan apa. Udahlah, udah yakin aja lah mas saya kita. Itu yang saya bikin takutnya bang, itu mainan banyak bang yang ketangkep sama itu, makanya itu yang bikin saya pikiran. Itu suruh pada ngaku gak tuh? Tadinya ditanyain suruh ngaku ya namanya, dia sampai capek sendiri di situ kan. Ada pokoknya salah satu aparat temennya alumni juga, alumni DKI, temennya Bang Pardo katanya. Bang Pardo. Tapi alhamdulillah sih dia. Iya. Dia mana DKI. Yang bener lu ini. Iya bang DKI. Dia keluar tuh beli aqua ya kan. Nih gua temennya Bang Pardo, lu selalu tahu aja katanya. Gua gini kenal Pardo ya kan gini. Pasti kalau
jalur Barat pasti udah kenal Pak Bro semua lah ya kan. Ya udah tuh di situ sampai malam bang, saya bang sampai setengah 9 saya lihat jam ya kan. Belum ada tanda-tanda juga nih akhirnya. Nah pas mau pokoknya setengah 10 lah ada nih alumni nih ya kan apa ya kan. Datang Bang Joe katanya ya kan. Bang Joe Ada titik terang nih ya kan, alumni datang. Tidak gitu ya udah alhamdulillah bang situ. Berdiri dulu semua kata dia ya kan, kata polisinya berdiri dulu ya kan. Ya udah keluarnya nggak langsung sekaligus bang, 3 orang, 5 orang. Itu Bang Joe sama temennya udah nongkrong aja depan polsek situ. Namanya dia istilahnya walaupun gua udah nggak sekolah di situ tetep aja lu adegan gua tanggung jawab ya kan. Lu lari lu ngalong ke barat, gua sih bisa aja kan kalau Bang Joe mau pikiran gitu. Cuman kan Bang Joe kan sama adegan gimana terlalu ini deket banget tapi dia nggak mau istilahnya ngelepas dari tanggung jawab. Tanyain oleh Bang Joe, kok bisa begitu sih? Ini lagi gini udahlah. Kumpul lagi di situ ngobrol dulu, udah tuh pulang satu-satu ya kan. Sama Bang Joe tuh ya? Iya, sama Bang Joe akhirnya dianterin. Anterin kan. Yang nganterin Bang Joe doang kayaknya sama temennya ya kan di situ naik motor dia, sama naik patas. Dikawal lah ya? Dikawal istilahnya ya kan, yang saya bilang gitu bang ya kan. Tanggung jawabnya masih ada walaupun dia udah alumni ya bang istilahnya. Udah lu balik gua anterin. Udah nggak ada pelajar jam segini mah. Iyalah orang itu jam setengah 10 belajar mana ya kan. Tapi tetap sama Bang Joy dianterin sampai Grogol kalau nggak salah sampai Grogol. Udah pas itu udah saya pulang masing-masing. Doang. Itu dibilang kita, gua bilang menang tapi apes-apesnya di drop ya kan di bawah polsek. Akhirnya ada alumni yang baik hati ya kan. Bang Joe ya, itu nanti harus terima kasih sama Bang Joe dan salam. Salam Bang Joe, terima kasih ya. Emang dia orangnya baik, dia orangnya lucu cuman. Nah, oke. Kita lanjut langsung deh ke fase ketiga di kelas 3 yang mengakhiri di SM1 DKI. Di kelas 3 itulah kisah yang paling seru lah sebelum momen kelulusan. Itu di Kemayoran bang. Kemayoran. Iya, karena kan dulu di kelas saya mesin banyak kan anak Kemayoran. Pokoknya bukan anak Kemayoran aja, pokoknya rawa Sari, pokoknya di sono. Jatuhnya dulu basis zamannya Fajar itu basis Pulau Gadung ada ya? Pulau Gadung ada, tapi dia ikut Kemayoran. Dia ikut Kemayoran. Basis 52 tuh ya? Iya, Polgat. Tapi dia tetap ikutnya basisnya KMY Kemayoran. Gimana tuh? Udah saya ngalong di situ. Akhirnya kalau saya kelas 3 sih kebanyakan bentroknya di JT. Entah sama anak Doski. JT apaan tuh JT? Jembatan Tinggi. Jembatan Tinggi. Iya. Sama Sabtun, sama Juanjik, sama Tamsis tuh. Itu ribut sama Juanjik gitu. Tapi paling sering sih biasanya di situ sama anak Tamsis. Sama ya. Sama Poncol. Itu dia gabung. Ribut sama Poncol DKI pas zamannya. Zaman saya mah ribut dia. Biasanya dia gabung. Nah, teman saya kebetulan adalah ya kan nih dia kenalan sama anak Budut satu kampung. Nah temennya dia ini yang ngebawa Budut basis 58-nya. Udah tuh saya ngalong ke Kemayoran, akhirnya udah ngalong sama adik saya ya kan 3 orang. Pas saya turun, ayo jangan nongkrong di JT. Anak mana saya bilang? Anak Budut itu sama udah saya pulang. Dia tahu kalau saya nggak mau sama anak Budut. Ya kan dari dulu ya kan. Sorry nih Bray, cuma masa lalu ya. Saya nggak mau ya kan. Kenapa sih lu sama anak Budut katanya gitu. Enggak apa-apa ya kan. Ya udah lu sama anak Budut masa ya nggak bisa ini sih ya kan. Praktekin ini. Udah tuh besok-besoknya pas saya ngalung ke Kemayoran lagi. Setiap ada anak Budut gitu saya hello, balik gitu aja. Biasanya kan nongkrong bareng, mantekin apa. Itu biasanya kalau di situ bentroknya sama Captun. Itu pernah bang di situ ada anak DKI Kemayoran, nggak usah disebutin namanya lah, yang istilahnya yang kelindes. Patah. Iya. Kelindes kakinya. Ini semuanya bang. Terus gimana tuh? Itu tadinya dia panik. Panik. Iya.
Woi depan rame Captun. Iya. Udah dong pada panik dan bro. Panik. Akhirnya dia jatuh bang di pintu. Oh. Bro jatuh pintu Jatuh. depan. Oh. Udah tuh. Kakinya masuk ke dalam, palanya di luar deh. Aduh. Orang itu anak-anak masih di dalam bang. Iya. Dia nempelnya bujrak kayak kan Iya. saya kerasa lah bang, Iya. pasti lah gue apaan nih. Taunya Wah balok sih. anak Nggak BK tahu dia yang pas- kelindes ya. Iya pas saya turun. Itu. Terus Dia udah minta tolong kan gini. Kasih air dulu, kasih air. terus Dibawa ke mobil. ah, Langsung saya samperin di rumah sakit mana? Rumah sakit Islam sini ya kan. Sampai sekarang mungkin dia jalannya masih gitu lah istilahnya. iyalah karena kan tuntas ya kan. Kalau saya bingung banget bang di situ bang. Tapi Sampai masih gitu. masih hidup orangnya. Masih alhamdulillah dia Cuman masih ya. kontak saya, masih sehat lah istilahnya. Cuman Tapi ini jalannya doang nggak. Udah nggak normal Iya, lah. udah nggak Terus normal, dari karena- pihak supir itu tanggung jawab nggak? Dia Kagak. ngelindes itu. Kagak. Nah gimana ceritanya? Seharusnya kan Itu anak-anak panik karena ngelihat dia yang nolongin itunya bang, Iya, iya. panik. Jadi nggak ada yang mikirin ke atas. Jadi Iya. anak panik itu langsung bawa ke rumah sakit. Kan. pantasnya jalan aja. Jalan langsung. Oh, Dia udah nggak mau tahu. Nah Iya. dari pihak atas juga istilahnya dia punya pemikiran daripada kaca gua banyak yang pecah, Iya. ya kan dia udah langsung jalan aja. Anak Ngebut pada ya dia? turun semua iya di situ. Nah di situ Hmm. belum ribut, ada yang bopong si ini Iya. ya kan. Nah di depan itu udah nyerang bang, Anak anak Captun ya. Captunnya. Iya saya bingung ya kan. Terus gimana tuh? Ih gimana nih ya kan, udah biarin aja yang situ 5 orang aja tuh anterin ke rumah sakit. Oh, Terus yang ini udah kita hmm. orang udah nyerang gini saya masih ngobrol ya kan. Oh iya Ini. terus. Ya udah kan biasanya kalau tahunan saya anak Captun itu jarang bang yang bawa mainan. Iya, Paling dia mah jagonya main batu. iya. Batu gede udah disambitin, biarin aja ayo deket sini sambit biar pada habis ya Oh kan. iya. Udah pada habis baru saya gebrak ya kan. Iya. Saya masukin tuh sampai Kartini tuh ya kan. Udah nyampe Kartini saya ditarik sama temen saya anak Kemayoran, udah jar katanya. Iya. Udah terusin aja sampai kampungannya, sampai pegangannya. Jangan lah gila lu, ya udahlah. Itu nolongin si itu dulu ya kan. Iya. Udah saya cari. Itu tadi dibawa kemana tuh, rumah sakit mana? Ini. Akhirnya ada bener di Ada, situ ya. dia langsung dibawa ke ICU kalau nggak Iya, salah. ya, iyalah soalnya kelindes patah tuh gila. Itu posisinya di situ doang bang yang saya paling nggak bisa lupain. Satu sisi di belakang nih temen saya lagi minta pertolongan ya kan. Iya. Di depan ini udah pada lari Captun udah semua nyerang. putih-putih Iya. ya kan. Wah, Akhirnya di situ tuh. dibilang ya momen ya dibilang menyedihkan lah di Iya, saat oh, emang itu. mau bentrokin Captun temen kelindes ya bingung jadi Iya. pilihan kita gimana ya kan. Ya untung aja Fajar dan kawan-kawan ya istilahnya akhirnya bisa pukul mundur anak Captun ya. Iya. Coba kalau seandainya Jebol iya juga, itu nggak teman tahu- yang nggak tahu iya. deh nggak habis pikir deh Iya, kalau lain jebol juga cerita lagi istilahnya ya kan. itu cuman istilahnya bisa masa lalu ya Jar ya istilahnya. Iya. Kalau dibilang udahlah yang penting gua bilang ya itulah tiga. Ada gak momen yang lebih seru lagi itu gua bilang ya tragis lah, tragis. Gitu. Di pisang batu bang, Di pisang batu. pisbat Wah, kalau dulu. itu bentrok sama anak mana tuh? Biasanya di situ kampungan. Jatuhnya dipantekin. Nah, kampungan Anak- itu anak TK dipantekin kebanyakan nih. sekolahnya di Jawa, Oh. jadi gabung anak Jawa sama warganya di situ. Oh, di pisang Karena batu. karena di Pisbat itu Oh. mayoritas yang sekolah pasti anak Jawa Kampung semua, Jawa. kampung Jawa Hmm. gitu. Terus gimana? Di Pisbat itu udah istilahnya kagak ada cerita, kagak ada apa, udah pokoknya ada pelajar di Pisbat itu udah pasti anak Jawa doang, kagak ada anak yang lain. Pokoknya ada anak yang lain udah pasti dibantai sama anak Dibantai. dia. Dia nggak mau, pokoknya warga taunya lu anak Jawa aja. Selain anak Jawa dibantai udah pokoknya di situ. Bentrok tuh di situ tuh Bentrok. sekali bentrok saya nunggu kereta kan di situ neng kereta tuh, iya. ya kan. Hmm. Dia anak Jawa ini pinter bang ya kan. Nah, Nunggu ada neng kereta ini, kereta Nah, lewat nih, iya. dia pinter. Jadi biar anak DKI ini ya mau lari kemana lu iya, ya kan. nah. Situ ya kan. Cuman dibalikin bentrok 1-2. Nah, Sangkain dia nih dia udah pede menang ya kan. Iya, Lu jebol mampus lu mau lari kemana ya kan. nah.
nggak taunya ya anak-anak punya pemikiran daripada gua mati konyol ketabrak kereta ya mendingan gua hantam lu ya kan. Udah akhirnya dibalikin malah anak ya kan. Sampai kampungannya pokoknya dipetasanin sama anak-anak ya, disambitin pokoknya. Bawa tuh petasan anak-anak. Iya, pokoknya. Nah, di situ besoknya itu kan kejadian Kamis. Sabtunya nih Jumatnya saya dengar, Jar, jangan lewat Sang Batu. Jadi orang udah pada prepare, kalau bahasa sekarang udah pada persiapan warganya ya kan, gara-gara kemarin. Ada yang kena nggak pas kejadian itu? Banyak Bang, anak Jawa, karena dia udah pede menang. Kan besoknya dia udah persiapan. Akhirnya anak-anak DKI lewat gitu. Lewat juga tetap. Sampai saya pokoknya maklum dibego-begoin ya kan apa. Ya saya bukan istilahnya ngelawan sama alumni, saya tetap lawan mata sama alumni. Cuman kenapa sih istilahnya kalau dia udah persiapan terus kita nggak berani lewat ya kan? Buat apa ya kan? Kita sekolah di STM, mau nggak mau ya kita lawan aja dulu, menang kalah urusan belakangan Bang, kalau pemikiran saya. Jadi kalau alumni lu ntar banyak korban apa gini ya kan, saya bilang kan ente udah nggak sekolah Bang, yang sekolah saya, yang pelajar saya, yang ngerasain saya. Kalau ente istilahnya ngelarang saya untuk lewat situ, berarti ente ngajarin saya untuk jadi cundang dong istilahnya kan. Dan akhirnya saya lewat situ tetep ribut. Kalau ada tetep anak-anak mah istilahnya udah lanjutin aja, menang kalah yang penting kita udah berantem Bang ya kan. Tapi gimana tuh pas itu kalah sama Jawa apa menang lagi? Nggak ada Bang, nggak ada istilahnya sejarahnya kalah ya, menang lagi ya. Pernah sih saya ngalamin sama Jawa jebol apa, tapi kalau di Pisang Batu nggak ada ya. Pasti pokoknya dia kabur gitu. Alhamdulillah Bang, selama saya sekolah DKI gitu bentrok di Pisang Batu nggak pernah. Ya yang penting intinya bisa jebol ya, bisa jalan gitu ya kan. Kalau mohon maaf nih untuk Pisang Batu juga ya, itu kan kisah Fajar pas zamannya ya kan, kita ambil sisi positifnya aja lah, buang yang negatifnya. Oke, itu bisa di Pisang Batu. Ada lagi gak kisah-kisah yang lebih seru? Jadi cuma di situ doang sih. Di situ ya. Bang, iya. Perhatikan tuh di momen kelas 3. Iya. Oke. Kita langsung naik ke fase terakhir yaitu kelulusan. Pas di kelulusan itu pasti kan Albas nih ngalong nih, ya kan udah kesepakatan nih. Pas kelulusan zaman Fajar ngalong kemana tuh fokusnya? Barat tuh. Barat juga ya, aduh ujung-ujungnya barat terus ya. Ujung-ujungnya pasti ke Kalideres ya, karena itu gimana ya yang buat saya rintangan paling banyak lah. Ekstrim, jalur ekstrim ya Kalideres ya. Wah ya kan istilahnya ya kan, jalur ekstrim. Rakyatnya dikit tapi dia masih bisa selamat, sekolah pulang selamat. Saya penasarannya di situ. Pasti di situ. Lulusan di situ. Lulusan ya. Pasti lewat ngalong ke jalur Kalideres dan Mogok. Itu bentrok atau pas kelulusan itu Gar? Bentroknya di depan di depan gantung. Depan gantung lagi. Ya. Itu jatuhnya DKI mantekin. Anak DKI iya mantekin juga di situ. Terus bentroknya mana aja tuh? Tiga. Karena anak Jawanya katanya ada yang bilang anak Jawanya pada lewat Tomang, nggak berani lewat sini katanya. Dia tahu anak DKI alumninya banyak gini, padahal Bang istilahnya alumni ya pasti ada lah ya kan, lulusan gitu, cuman nggak banyak yang dia pikir kan, paling segerintiran orang istilahnya alumni. Akhirnya di situ anak Jawa nggak bentrok sama Jawa sama anak 3. Anak 3-nya juga keluarnya nggak di jalan raya Bang, dia keluar dari kampung Muk depan tuh yang 3 Kedoya. Itu dari kampung belakang atau dia dari situ. Terus gimana tuh? Ada yang ngodoin satu orang, no Jawa di pintu air mana sih nggak tahu kan, saya anak air. Itu kampung Muk atau itu depan kan ada pintu air. Itu bukan Jawa, anak 3 Kedoya. 3 mana Bang? 3 Kedoya lah gitu. Udah keluar semua kan anak udah pada keluar. Suruh keluar nggak mau keluar Bang, 3-nya Bang. Keluar sini jalan raya, beraninya di jalur di dalam terus itu kampung situ. Tetap sama anak-anak diladenin ya kan. Saya ladenin. Saya terus nggak ngeliat ya kan, di situ dari samping main sahabat-sahabat saya tukang ojek nih apa ya kan. Sempat kena juga nih saya nih pakai balok tuh sama tukang ojek nih ya kan. Saya sahabat lagi ya kan, jebret nggak kena juga ya kan. Akhirnya di situ teman saya
masih nahan sendiri apa dia bingung kali ya, ditongklop sama tukang ojek gitu. Tangkap Iya, ditongklop. Terus Udah pas ditongklop, anak sekolahnya nih, anak 3 kedoyannya nyamperin lagi ke tukang ojeknya, malah ngebacokin teman saya. terus gimana tuh anak-anak DKI-nya? Anak DKI-nya udah pada ada yang kejeblos lah ya kan, Iya. mau ngebalikin lagi ya kan. Akhirnya dibalikin lagi tuh sama anak-anak. Udah ada yang kejeblos segini. Udah tahan, udah balikin lagi, kasihan tuh si obat. Aduh. Si obat yang kena tuh. Iya, Terus udah diusir tuh sama warga, anak sekolahnya masuk ke dalam tuh 3 kedoyannya. Nah di situ tukang ojeknya udah pada cabut juga, udah pada mental-mentalan ya kan. Di situ jalannya sempoyongan bang. Si obat. Iya si obat, tapi banyak lukanya gak si obat tuh? pokoknya ngeliat rambutnya udah acak-acakan ya kan. Pas saya ngeliat di belakangnya, mana yang kebacok ya kan, dibopong-bopong. Set, katanya saya darah semua tuh, saya ngeliat sobekan kayak begininya di sini nih. Dia udah nggak kuat jalan akhirnya. Sudah sempoyongan. Iya. Ya. Bingung saya di situ. Dan Tolong pada dong ya akhirnya kan nih. Ada motor. Ada motor. Udah bawa ke rumah sakit terdekat. Akhirnya dianterin Bawa. motor iya. Jadi di motor juga kayaknya udah pingsan itu kayaknya kan. Ujung-ujungnya ada Bang Joel lagi kan di situ. Oke. Obat kan itu kena parah lah, dibilang ditangkap sama tukang ojek ya. Iya. Akhirnya dikeroyok sama 3 kedoya. Dan pada akhirnya obat terluka ya. Dibawa nih sama anak-anak. Dibawanya kemana tuh? Rumah sakit Cengkareng. Rumah sakit Cengkareng. Rumah Terus sakit pas terdekat sudah di situ, rumah sakit iya. Cengkareng gimana? Dia bingung lah bang, anak-anak Bingung. biayanya ya kan, namanya kita masih sekolah, udah gitu Iya. pulang sekolah pada udah habis duitnya apa Iya. ya kan, katanya. Nah situ adalah teman saya yang basis barat juga, Iya. saya mungkin nggak bisa disebut namanya ya kan. Dia ke rumahnya ya Bang Joe, Oh, datang ke Bang sendiri, dia ke datang Bang ke rumah Joe Bang karena dia Joe. tahu rumah Bang Joe. Akhirnya Pertolongan minta lah. pertolongan ya kan, wah itu udah ya kan, namanya dia yang datang sendiri, dia minta tolong. Akhirnya Bang Joe datang, ya udah kata Bang Joe, ini gua punya handphone nih, gua bela-belain buat lu. Gua tar dulu, lu tunggu sini ya. Iya. Yang penting yang tadi di rumah sakit Cengkareng ntar lu anterin gua. Dia tuh Bang Joe tuh gak ada handphone dulu, Ada, dia ya. kemana nggak tahu Akhirnya- kemana ya kan, akhirnya- dijadiin duit dulu. Nah, Akhirnya udah Bang Joe sama si Hendrik sama temen saya ke rumah sakit Cengkareng. rumah sakit Cengkareng untuk istilahnya Untuk nembus apa sih obat lah ya kan, biar ditanganin Iya, lah. biar ditanganin, ya kan, Dengan istilahnya. ada DP lah dasarnya. Kasih tuh Bang Joe. thank you Bang Joe. Terima kasih, itu sampai handphonenya gak ada untuk biaya rumah sakit loh. Dan pada akhirnya ditanganin tuh. Tanganin akhirnya aja. Terus gimana? Dirawat inap apa langsung pulang coba? Pulang juga masih sehat ya, masih Masih kontek-kontekan juga sama saya. Nah, suatu-satu ente kabarin ya. Di podcast lo sama Bang Nobon lo, kisah lo tuh. Bagus. Itu lahnya buat pesan-pesan nih ya kan, karena kan kita konten YouTube 1DK Official Channel kan dasarnya kan kita nggak ada bertujuan untuk menimbulkan tawuran lah. Justru kita mengedukasi jar ya untuk adik-adik ya kan. Jangan sampai terjadi lagi yang namanya tawuran ya kan. Mungkin Fajar ada gitu pesan-pesan terakhir nih untuk adik-adik yang masih sekolah nih. Generasi selanjutnya Iya. stop tawuran lah. Iya. Lebih baik berprestasi, membanggakan orang tua, karena cukuplah tawuran. Iya. Saya aja yang merasakan, Iya, yang penting jangan Fajar sampai yang ngerasain ya. Iya. Kita yang memulai dan kita yang mengakhiri ya jar ya. Mungkin itu kisah-kisah seorang Fajar alumni 1DK 715 angkatan 2008 ya. Mungkin di situ aja, jangan lupa di like, subscribe, and komen ya. So banyak-banyaknya kalau bisa disebarkan ke kawan-kawannya, karena 1DK Official Channel akan menghadirkan narasumber yang heboh, yang hebat, yang top pada zamannya. Jaya, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.